One, two, three, go. Disiarkan langsung dari rumah masing-masing. Inilah Gogo Nihongo Janakute Gogo Indonesia, Go! Bersama dengan guest star spesial yaitu Ibu Kaikiri Sugako. Yeay! Apa kabar Ibu Kaikiri Sugako? Baik, terima kasih Bapak-bapak yang gila-gila. Ibu Kaikiri orang Jepang betul Ibu ya? Tapi betul sekali. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Bagus sekali karena di dalam sekali. Gogo Indonesia Go kali ini tidak seperti biasa Gogo Nihongo Kaikiri Sensei menantang anggota Enjuku dalam bahasa Jepang. Kali ini saya Aryo dan rekan saya Daniel akan menantang Kaikiri Sensei untuk menjawab sebuah pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Semangat! Kira-kira 26 tahun, Pak. 26 tahun. Pertama kali datang ke Indonesia, kira-kira 30 tahun yang lalu. Datang ke Bali seperti orang Jepang yang biasa. Datang ke Bali terus senang-senang di laut atau belanja atau gimana-gimana gitu. Tapi waktu itu sangat suka suasana Indonesia. Saya akhirnya cari kesempatan kalau bagaimana bisa tinggal di Indonesia bukan jalan-jalan. Saya bidangnya bicara atau bahasa Jepang gitu. Jadi waktu zaman itu banyak sekali di dalam dunia tambah banyak orang yang mau belajar bahasa Jepang. Jadi saya menjadi guru bahasa Jepang terus datang ke Indonesia. Luar biasa sekali. Lulus enggak? Baik. Oke. Lulus. Terima kasih. Mungkin Daniel, sedikit. kita buka kacamata dulu Daniel. Tidak Iya, lagi gelap. sekarang saya bisa lihat teks saya ya. Hai. Oke. Mungkin sedikit flashback dulu ya ke belakang. Jadi tahun 1900. Baju kalian tidak pakai itu kaos Enjuku ya? Nanti. Tunggu dulu. Ibu. Nanti ada segmennya. Kita sudah siapkan. Ada. Tidak, jangan. Sebelum membuat Enjuku tahun 2009, beliau telah membangun sebuah sekolah bahasa yang namanya Jakarta Communication Club. 12 tahun setelahnya, akhirnya lahirlah teater Enjuku. Kira-kira 12 tahun yang lalu, saya waktu nonton televisi ada berita dari Amerika. Di Amerika ada sekolah bahasa Inggris tapi bentuknya teater. Karena kalau waktu belajar bahasa itu alatnya pakai teater, jadi langsung bisa belajar intonasinya, suasana tanyakah atau itu yang menjelaskankah atau apa gitu. Jadi lebih gampang. Langsung bisa belajar bahasa dan nuansa bahasa dan sikap juga ikut kalau orang Amerika. Jadi saya juga pikir kalau begitu ini pakai untuk belajar bahasa Jepang. Jadi belajar bahasa Jepang tapi pakainya bentuk teater. Dari dulu saya emang suka menulis. Bisa bilang hobi saya menulis. Kemungkinan sangat semangat tulis dari SD kelas 4. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 sangat semangat. Karena SMP lebih fokusnya itu baca terus tulis, baca tulis seperti begitu. Tapi kalau menjadi SMA lebih sukanya bicara. Jadi waktu itu SD ikut kelas tosobu. Buku.
atau Shokan? Betul. Waktu SMP, saya ikut klub wartawan. Jurnalis. Karena saya suka baca, terus tulis. Jadi saya pernah cita-citanya jurnalis. Tapi suka baca novel juga, kayaknya menjadi bukan jurnalis, jadi tetap itu yang khususnya. Terus SMA, suka bersuara bicara. Gitu, jadi cita-cita saya menjadi itu penyiar. Jadi saya waktu muda betul-betul ada hubungan bahasa Jepang dan tulis dan baca. Ini selalu ada samping saya. Jadi semuanya itu digabung dalam hasil karyanya teater Enjuku itu, ada semua pengalaman-pengalaman masa sekolahnya Ibu Kaikiri. Betul sekali Bapak. Kita harus sebutkan judul-judul pementasan karya Enjuku, itu yang adalah hasil karyanya Ibu Kaikiri. Tepuk tangan dulu untuk 12 karya ajaib dan luar biasa dari Ibu Kaikiri Sugako. Enggak. Kita masih masuk pertanyaan selanjutnya. Ibu masih kuat ya berbicara bahasa Indonesia, Bu? Dong. Tidak ada. Jadi secara natural saja begitu. Betul, sekarang saya pikir-pikir, adakah aku suka? Tidak ada. Suka artinya alami ya. Apa saja alamiじゃない? Lama-lama, seperti fade-in. Lama-lama. Seperti fade-in. Jadi pertamanya rasa sukanya itu 5%, besok itu 15%, apa. Seperti begitu. Tapi, ya, pertanyaannya sangat hebat tuh, それって. Tabung bagi sensei, kata suka itu tidak cocok untuk Enjuku. Mungkin sensei di dalam 12 tahun belum pernah kali rasa saya suka Enjuku. Tidak. Belum pernah ada. Saya sayang Enjuku. Saya cinta Enjuku. Saya hidup bersama Enjuku ada. Tapi saya suka Enjuku itu mungkin penonton-penonton langganan. Orang itu mungkin bilang saya suka Enjuku ini gitu. Tapi yang jelas kayak Ibu Kaikiri sayang sama Enjuku. Betul. Sayang sekali. Sandiwara. Karena saya sangat pede suara jelas. Sandiwara tidak sampai apa-apa gitu, tapi suara saya sangat jelas, terus cukup kuat. Itu mau performance kan di depan juri. Ibu. Kenapa? Bahkan kita cukup meleset. Tadinya Aryo Sang pikir Butai Bijutsu Bu Sensei. Yang kedua Butai Bijutsu. Tadinya ada pikiran Aryo juga betul ya. Emang saya sangat-sangat suka itu setting panggung. Membuat image gambar, suka sekali membuat image gambar. Tapi bagaimanapun sensei suka bahasa dan bersuara. Jadi kalau bahasa dan bersuara bisa berguna, tempatnya di mana itu tempat Engibu. Dulu tidak ada henshubu. Jadi tidak bisa gampang itu berbanding dengan henshubu. Tapi kalau sekarang kita ada lagi Enjuku hidup lagi, terus Enjuku membuat film lagi. Kaki-san mau ikut di mana? Henshubu. Bagian editing. Tapi pasti tidak mau bagian edit-editnya. Maunya yang suruh-suruhnya. Editor sutradara ya. Vicky, tadi gimana? Okume. Tapi sebetulnya lebih cocok, lebih pasnya ada. Yang
pementasan yang lain. Apa itu Sensei? Hai, Otaka. apa itu sensei? Otaka. 親なんていない方がいい時もあるさ。 Karena satu satsujin jigen. Ada Iya. alasannya? Karena suka. Suka saja. Sensei sekarang lagi menyusar atau ada merasa salah. Waktu sensei membuat gogo nihongo, terus terima tamu, bartangke, asike, mayake, sensei selalu tanya pementasan paling suka apa gitu. Sensei jangan itu pikir-pikir ya kan satu gitu. Selalu paksa jawab. Tapi hari ini sensei baru terasa susah jawabnya. Kalau suka lah. Gitu. Kemungkinan bagi sensei, Kagura no Satsujin Jiken itu warnanya beda. Paling suka tidak cocok kamoshirena, tapi paling penasaran itu drama Kagura no Satsujin Jiken. Baiklah, Yes. Kak Kiri Sensei. Di segmen selanjutnya, kita masih akan terus meminta Ibu Kai Kiri untuk membuat pilihan-pilihan. Yaitu dalam segmen, apa Daniel? Ini atau itu. Kita mau coba kasih pertanyaan cepat. Hai, jadi ada sekitar 15 pertanyaan. Kita coba cepat ya Wah. Sensei ya. Kalau gitu dimulai dari sekarang. Hitam atau putih? Hitam, Takoyaki atau okonomiyaki? okonomiyaki, Hotel atau ryokan? hotel, Baca buku atau nonton film? baca buku, Subtitle atau dubbing? subtitle, WhatsApp atau Line? WhatsApp, Romansu atau horror? romansu, Kaos Enjuku atau jaket Enjuku? kaos juga, Jadi anggota atau pengurus Enjuku? anggota, Nasi goreng Enjuku atau bakmi kota udon? baku nih kota. Lalu pertanyaan selanjutnya. Kalau Sensei harus tinggal satu rumah, pilih Ramzi atau Nanas? Nanas, Lalu pilihan kedua, Haryo atau Fadri? Fadli. Ya, itulah Gogo Indonesia kok sampai di sini. Terus sampai jumpa pemirsa. Tepuk tangan dulu Pertanyaan untuk cepat. Kak Kiri Sensei. Hai, terima kasih banyak Kak Sensei. Sudah berhasil melewati kursi panas. Pasti kalau sensei itu, kalau perutanya itu Fadli atau Hario gitu, kalau begitu sensei suka ijimemasu desu kara, itu pasti tidak pilih itu Hario. Tapi saya tahu kok Sensei sebenarnya pilih Haryo. Hai, arigatou gozaimasu. Hanya untuk fun saja, hanya untuk main-main saja Iya. ya. Tidak ada hasil Arti kesimpulan apa-apa. apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Jadi sebetulnya sensei mau tinggalnya Ramuji pun itu tidak apa-apa ya. Jadi sebetulnya Ramuji dengan nasi siapa Iya. tidak apa-apa. Hai, kalau gitu masuk ke segmen selanjutnya Kak Aryo. Tapi sebelum Iya. masuk segmen selanjutnya, Seperti tadi Ibu Kai Kiri sudah tegur kita, kalian tidak pakai kaos Enjuku ya, tidak pakai baju Enjuku ya gitu. Inilah momennya kita di balik baju ini kita sudah memakai baju yang kita pikir kira-kira Kai Kiri Sensei pakai atau tidak begitu. Apakah sama baju atau yang tidak? saya pakai dan Daniel pakai sama dengan yang Ibu Kai Kiri pakai? Kita hitung dalam Wow. bukan. Nah, tadinya duanya beda dong. Sumimasen, bajunya habis dipinjam dicuci dulu jadi pakai jaket. Iya, kita juga pikir karena ini edisi Kai Kiri Sensei pasti harus kita pakai baju original. Tepuk tangan untuk kaos Enjuku dan jaket Enjuku. Yeay.
setelah kita cek kaos gitu, tadi juga kita sudah banyak tanya macam-macam. Tapi sebenarnya yang mau tanya macam-macam ke Kaikiri Sensei bukan hanya Daniel dan Haryo saja gitu. Ada beberapa orang yang banyak sekali yang pengen tanya sama Kaikiri Sensei. Tapi hari ini kita akan mengundang beberapa orang untuk ikut ke dalam sesi Go Go Indonesia Go ini. Sensei harus tutup mata, Sensei tutup mata, Sensei tutup mata. 1, 2, 3, buka mata Sensei. Sensei. Oke, kalau gitu telah bergabung di sini ada Danjo pertama kita yaitu Kak Nur Fadli Pratama. Lalu ada Saudari Aca dari Jepang. Hai, sudah. Fadli, ada pilihan itu Haryo atau Fadli gitu. Sensei pilihnya Fadli loh. Honto desu ka? Maji de? Maji de? Mau langsung itu alami Sensei langsung. Muka Haryo Sensei, muka Haryo langsung hilang. Ini sister Haryo sedih. Haryo. Kalau yang serius pasti Sensei pilihnya itu Haryo. Saudari Aca dari Jepang. Yeay. 2010. Hai, selanjutnya ada kamu dari Priuk. Sekarang Bojong. Oh, Bojong. Oke. Iya. Dari tahun angkatan 2012, Saudari Regina. Iya, Regina. Halo semuanya. Halo Sensei. Kita sebenarnya pengen mengajak orang lain lagi, tapi karena mendadak jadi agak susah. Jadi akhirnya yang bisa terkumpul adalah Fadri, Aca, dan Regina. Dan mereka senang sekali bisa ikut Go Go Indonesia Go. Dari Fadri, Aca, dan Regina juga punya masing-masing satu pertanyaan untuk Sensei. Jadi kita mulai dari Regina. Saya mau tanya, ke depannya Ibu Kaikiri sudah ada rencana lagi untuk bikin kegiatan bersama pemuda-pemudi Indonesia belum? Sudah ada rencana lagi belum? Saya masih pemuda-pemudi kan? Ya, boleh. Ya, sebetulnya Sensei merasa sedih dan sepi. Poin-poin sedih dan sepi sekarang akan tidak ada enjuku. Dari kehidupan Sensei, jadi tidak ada waktu berusaha suara-suara ramai dan senyum pemuda-pemudi Indonesia. Ini sangat-sangat Sensei pikir saja hari Sabtu minggu depan bagaimana ya kehidupan Sensei langsung jadi warnanya hilang gitu. Jadi kalau jujur, kalau ada kesempatan seperti begitu, Sensei bisa sering bertemu pemuda-pemudi Indonesia lagi, sangat senang gitu. Tapi di dalam hati Sensei masih bayang enjukunya masih besar sekali gitu. Jadi satu sekarang sama sekali belum bisa pikir. Bahasa Indonesianya betul atau tidak? Betul sekali. Terima kasih Regina untuk pertanyaannya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya dari Aca. Aca, Ibu Guru. Saya ingin bertanya Sensei, ya kalau misalnya di masa depan, saya misalnya membuat sekolah acting atau sekolah seiyu atau sekolah dunia entertainment misalnya, itu menurut Sensei apa yang harus dipegang kuat atau tips-tipsnya gitu Sensei untuk membuat sekolah? Tidak gampang menyerah. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, aduh bisnis sekolahnya itu tidak begitu asik, tidak begitu ada masuknya sedikit ya, aduh promosinya susah ya, jadi ya sudahlah, sudah tutup. Itu paling bagi Sensei tidak. Yang juga selalu belajar juga kan kezoku wa chikara nari. Tidak menyerah, terus lanjut, terus berusaha, tambah berusaha, paling penting. Karena itu sangat jadi bisa bantu membuat kekuatan hati kita dan bisnis Anda. Terima kasih Ibu Guru.
pertanyaan dari Fadri yang lebih disukai Kak Kiri Sensei daripada aku. Silakan. Terima kasih ya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya Membuat sedikit sakurayo nih. Oh. Wah. Hai, Buat- Sakurayo. Jadi Sumimasen. saya harus format ini. Hai. Daripada nyanyi-nyanyi Iya, iya. sakurayo, daripada nyanyi. Iya. Di atas. Nah, orang yang buat tuh itu paling penting sih Mas. Maaf. Saya yang Tapi, buat yuk. liriknya paling penting. Oh. Kita berdua. Fadri. Adakah dari Sensei yang menginspirasikan Sensei untuk membuat teater Enjuku? Terinspirasi dengan Geki dan Shiki? Tidak ada. Oh. Tidak ada. Karena tadi waktu pagi, waktu tadi pertanyaan pertama dari Bapak Haryo dan Bapak Daniel, Ibu Kaikiri kenapa membuat Enjuku? Saya sudah jawab itu karena pernah nonton televisi berita ada di Amerika ada satu sekolah bahasa tapi bentuknya teater gitu. Kalau begitu mungkin inspirasinya itu gitu. Tapi tujuan seperti itu misalnya itu teater Shiki atau itu Takarazuka atau gimana sama sekali tidak ada. Karena Enjuku waktu pertama cuma teater amatir ya, apalagi mahasiswa-mahasiswi. Sensei belum ada yang seperti canggih apa gitu, belum ada. Tapi kemungkinan ya, Haryo tadi tanya, apakah Sensei pernah ada menjadi sekali-sekali Enjuku gitu. Tapi Sensei jawab, Sensei belum pernah ada rasa suka Enjuku gitu. Tapi sedikit ada momen Sensei merasa sangat hebat, menjadi sangat hebat. この劇団はもしかしてすごいことになるんじゃない？Momen itu ada, itu Yuki Onna. Kebetulan sekali sekarang acara. Hasilnya. Emang waktu Kaguya Hime pertama sudah ada Sensei merasa hebat, jadi membuat teater Enjuku ya. Terus waktu tahun 2008, waktu Nihon no Matsuri, musikal Kaguya Hime kalau biasa-biasa, Sensei tidak sampai pikir begitu. Tapi karena, wow, pemuda-pemuda Indonesia hebat sekali. Nyanyinya, narinya, terus sandiwaranya hebat. Jadi sayang sekali terus bisa berguna dong belajar bahasa Jepang juga. Terus mereka juga itu maru-maru juga bisa menghilang, bisa bantu menghilang gitu. Terus kalau bahasa Jepang, dunia bahasa Jepang pasti ada hubungan masyarakat Jepang. Jadi mereka juga dapat kesempatan bertemu orang Jepang. Jadi hal-hal bagusnya, hal-hal poin yang positifnya sangat banyak gitu. Jadi saya buat. Tapi susah itu kemungkinan ini prosesnya. Itu Kaguya Hime pasti orang waktu pertama nonton, wow, ini mahasiswa orang Indonesia hebat ya. Tapi waktunya masih 1 jam setengah, 1 jam berapa menit gitu. Terus langsung Sensei berikutnya waktu Urashimataro, dialognya Haryo da ne, dialognya panjang. Terus itu performansnya kitchen performance ke, terus itu magic ke, macam-macam itu coba terus buta bijutsu tata panggung juga beda sekali dengan Kaguya Hime. Terus lagu juga itu kualitinya sama banyak gitu. Isi Kaguya Hime dan Urashimataro sangat jauh sebetulnya. Mau sudah tebaru ceritanya sudah beda sekali. Sensei mungkin waktu membuat Urashimataro atur performance yang apa sih macam-macam. Itu sandiwara tidak nih. Sandiwara itu Haryo pintar, Acha juga pintar gitu. Tapi terlalu serakah. Jadi koordinasinya masih belum matanya sedikit ada gitu. Jadi waktu itu Sensei sudah belajar banyak gitu. Terus waktu membuat Yuki Onna sudah beberapa orang fans yang suka musikal orang Jepang ya ada. Terus memberikan saran kepada Sensei. Karena Sensei dulu sama sekali belum pernah ikut itu dunia teater. Jadi masih belajarnya sama sekali tidak ada. Tapi dari itu Sensei belajar banyak sekali. Jadi itu hasil jadi Yuki Onna totalnya indah. Sensei rasanya, teater ini もしかしたら kemungkinan bisa jadi luar pikiran saya. Luar biasa.
Sensei juga sering ditanya dari banyak orang, Kaiki sensei waktu membuat Enjuku kenapa? Alasannya apa? Terus sensei sering jawab tentang sekolah bahasa Inggris di Amerika juga. Terus banyak perusahaan yang sensei kenal zaman dulu ya, 12 tahun yang lalu. Sensei cukup sering dengar Kaiki-san pemuda mahasiswa-mahasiswi Indonesia sesudah lulus itu universitas, tapi kayaknya kok masih kaku-kaku cara kerjanya. Kenapa ya itu belajar bahasa Jepang tapi itu maru-maru tidak mau pakai. Waktu itu sensei setiap kali itu cukup kesal karena sensei sudah lama tinggal di Indonesia. Terus sensei ada rasa berterima kasih dong kepada negara Indonesia karena sensei bisa tinggal di Indonesia. Terus sensei juga mengajar kepada orang Indonesia, mengajar bahasa Jepang kepada orang Indonesia. Jadi sensei setiap kali dengar itu sedikit besar karena orang Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia sangat orangnya ceria, terus itu semangat, terus senyumnya sangat bagus gitu. Tapi cuma satu yang itu jadi poinnya jatuh kurang. Saya ingin sekali mahasiswa-mahasiswi begini powernya kekuatannya punya. Jadi ini juga bisa jadi lebih kuat. Jadi tentang hal-hal yang tentang bisnis world, dunia kerja. Jadi kalau ada banyak teknik skillnya atau etika mana untuk mereka lebih kuat lagi. Ini bukan untuk jadi sensei atau untuk apa kantor atau gimana, bukan. Cuma sensei ingin mau coba begitu saja. Tidak ada pikiran yang lain. Baik Sensei, tadi dari Regina, Aca, dan Fadri sudah berikan masing-masing satu pertanyaan. Nah, ada juga orang-orang yang tidak bisa join ke GoGo Indonesia Go, tapi sudah menitipkan pertanyaan-pertanyaan kepada Kaikiri Sensei. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi sudah datang banyak pertanyaan, tapi saya pilih 5 di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, dari Mega. Mega 2019, geso-geso. Geso-geso. Oke. Jakarta, geso-geso. Oke, pertanyaan kedua dari Fajar Gokil ya, 2009. Fajar Gokil. Masa? Museum kan? Museum. Apakah dimasukkan ke dalam museum atau dijual atau dikasih atau bagaimana gitu? Minta tolong kepada itu Fajar Gokil, Anda maunya yang mana? Saya tunggal dulu gitu. Pertanyaan selanjutnya Sensei dari Nanas. Nas. Nanas, good job. Nanas, good job. Sebetulnya Sensei ada satu rasa Sensei yang sekarang ingin sampaikan kepada kalian. Kemarin waktu Daidanyenshiki, Sensei speech-nya kurang puas karena Sensei akhirnya tidak dapat waktu di atas panggung Daidanyenshiki sampaikan apa gitu. Terus apalagi waktu Sensei di atas panggung Daidanyenshiki, 85 orang yang lulus lihat Sensei. Terus waktu itu Sensei mau sampai apa ya kata-kata yang terbaik. Terus akhirnya Sensei tidak sampai dapat. Sebetulnya dari lama sekali, dari sudah lama 3 bulan ini atau 1 tahun ini sudah pikir saya waktu terakhir, juga terakhir atau waktu hari terakhir saya harus bicara apa. Tapi belum dapat sampai tanggal 25 April tahun 2021. Tapi habis selesainya kira-kira jam 18 tanggal 25. Ada satu sadar langsung muncul
Sensei merasa kalau ada enjuk, sensei apa saja bisa mimpi. Apa saja bisa challenge. Sensei wa emang sering muncul mau ini atau ideanya gini atau program apa atau acara seperti gini bagus atau apa gimana gitu. Karena juga ada sensei suka muncul, ini bagus dong, ini acaranya seperti ini gimana, atau drama seperti ini gimana gitu. Banyak terus karena juga ada, juga bisa tuh pasti karena mereka sangga-sangga itu kemampuannya tinggi, terus semangatnya besar sekali, jadi pasti bisa. Mungkin karena ada juga yang otakku ini selalu jalan. Jadi 2 hari ini sensei harus berusaha. Kaiki, kamu tidak boleh gampang mimpi loh. Karena sekarang sudah tidak ada enjuk. Ini baru sadar. Jadi ini kalau bahasa Jepang sering bilang, nakushite kara hajimete wakaru. Baru sadar waktu menghilangkan sesuatu. Sekarang sensei sangat merasa itu. Jadi sangat merasa, enjuk begitu hebat ya. Cita-cita begitu besar, begitu tidak mungkin dong begini besar. Misalnya Nihon Koen. Nihon Koen itu 50 orang Indonesia pergi ke sana. Terus waktu masih ada sisa-sisa dingin, 2 minggu tinggal di sana. Terus 2 tempat gedung membuat piano. Terus harus puaskan orang nonton 500. Besar sekali proyeknya. Tapi enjuk bisa. Terus meskipun tempatnya itu tidak besar-besar pun mereka bestを尽くしてselalu membuat itu performance canggih. Itu juga karena enjuk. Karena enjuk, sensei jadi kibishinya bisa karena mereka pasti bisa. Bukan paksa. Sensei sudah percaya, sudah tahu enjuk pasti bisa. Sebetulnya ini paling cocok untuk daidan-enshiki. Tapi waktu daidan-enshiki, enjuk masih ada. Jadi sensei tidak sadar, belum sadar. Jadi Nanas sangat terima kasih ada Gogo Indonesia Go bisa sampaikan. Terima kasih Sensei. Sensei jangan berhenti bermimpi. Itu lanjut ke pertanyaan dari alumni terakhir yang saya ambil dari Sari angkatan 2009. Yang nanya banyak yang tua-tua ya. Itu reuni besar angkatan 2009 sampai 2021 dicampur-campur jadi satu. Wow. All star seperti all star gitu. Itu sebetulnya dari dulu sering bicara dari Harioke apa itu sering bicara sensei ada nggak ya gitu. Jadi bukan sering saja ya sebetulnya sari saja ya itu Hario. Emang itu mungkin itu bisa jadi kalau sensei nanti bisa kuat lagi mimpi lagi gitu itu sangat-sangat mimpi besar dah ya. Kalau tapi sensei orangnya genjitsu sugi itu nandaro selalu pikir realis desu kara selalu pikir 10 tahun lagi itu Hario kehidupannya seperti apa, sudah bisnis sendiri atau gimana. Kalau Daniel 10 tahun lagi di Amerika dong. Wow. Atau kalau Regina pasti sudah 2 anak. Gitu-gitu. Terus kalau Acha
sudah jadi ikut itu manajemen tuh yang production besar, jadi pasti itu yang harus sekali itu garansinya gitu, seperti begitu. Ya Allah, Mungkin Fadori itu bisa mengerti Kaki Sensei. Oke, kalau begitu aku itu membuat waktu tuh untuk Kaki Sensei gitu, seperti itu. Tapi mungkin itu diri tidak boleh kan gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan susah kali gitu. Jadi Sensei selalu pikir orang itu jadi maunya apa waktu itu. Sensei paling tidak mau paksa. Emang waktu itu Enjuku ya paksa itu. Kadang-kadang paksa banget. Bisa ya aja ini, bisa ya. Tidak boleh bilang no ya gitu ya. Tapi kalau sudah bukan Enjuku itu Sensei tidak mau paksa. Tapi kalau dari kalian diri sendiri, kalau muncul proyek seperti itu, Sensei sangga-sangga mau bantu dengan senang hati. Ya, segmen terakhir ini kita ingin tanya-tanya tentang saya dan Daniel terutama ingin bertanya lebih tentang kemarin masa-masa terakhirnya Enjuku gitu. Waktu proses pengerjaan The Last Mission, Sensei, apa yang Sensei paling ingat atau paling nikmati gitu? Karena Sensei sudah tahu ini akan jadi karya terakhirnya Enjuku. Edito. 因果天先生、イメージ先生 tentang The Last Mission, edit, dan edit. Waktu syutingnya sama sekali gak ingat ya Sensei. Sebetulnya latihan Zoom pakai sudah cukup lama, itu 2 bulan, 3 bulan, terus pusing, terus syuting juga 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu-gitu pusing. Tapi yang 1 bulan terakhir, 4 minggu, edit, sudah penuh dengan otakku ini. Karena paling dekat memori itu, jadi kemungkinan penuh dengan itu kan. Tapi lebih stres 1 bulan terakhir menuju harus upload The Last Mission atau lebih stres 1 bulan sebelum hari H tampil biasanya Sensei? Ya, kalau begitu yang kedua yang tampil. Tampil itu 1 hari sudah selesai gitu ya. 1 kali tampil sudah selesai. Jadi betul-betul tidak bisa perbaiki gitu. Tapi kalau edit masih bisa untuk kalau ini itu ganti deh, itu tidak jadi deh gitu masih emang stres pusing gitu. Tapi bisa ganti. Bisa jahit. So bisa jahit. So karena bisa pikir lagi, perbaiki lagi. Bisa menyesal atau hansel lagi, jadi itu ganti. Tapi kalau untuk hari H, mau hari H kalau salah, sudah selesai. Jadi untuk tidak salah, 1 bulan terakhir, go, Hongkong go でしょ。Jadi itu lebih stres. Terus satu lagiは、Sensei paling stres dekat hari H は、apakah ada itu anggota sakit atau jatuh dari motor atau itu semakin dekat atau semakin Sensei paling pusing. Itu sebetulnya bukan sampai hari 1 hari sebelumnya ya, sampai selesai pementasan. Misalnya waktu itu pementasan tiba-tiba ada orang yang luka waktu lari atau gimana gitu juga. Jadi sampai selesai terus tepuk tangan, wah selesai gitu. Tidak bisa tenang. Gitu. Betul sekali. Semakin susah banget, jadi semakin selesai dengan selamat. Lega. Besar. Senangnya makin besar. Sensei kan sering bilang kan, makin besar kurushinya, makin besar susahnya, makin besar yorokobinya atau makin besar bahagianya gitu kan. Anakku pertama, sasuga anakku pertama. Bukan Fadri ya Sensei. Ini yang serius. Itu Fadri cuma itu 2 tahun, 3 tahun terus pergi gitu. Terus udah Hario tetap di samping Sensei. Jadi pasti dong kalau jujur Hario lebih sayang daripada Fadri. Semangat Fadri. Kita tetap sahabat. Lo tetap menjadi
roommate yang lebih baik daripada Balkan. Itu sudah pasti. Terus Sensei, misalnya Sensei, The Last Mission itu bukanlah, misalnya tahun depan masih ada Enjuku, Sensei mau pilih yang mana? Panggung atau tetap video di YouTube? Terus, panggung langsung. Jadi sebetulnya Sensei sangat-sangat menarik. Sensei merasa dapat tahu itu dunia itu editor menarik sekali gitu. Menarik, tapi di atas panggung tidak boleh bohong. Betul-betul 2 jam 2時間の勝負。勝負ってなんだっけ? Jadi 2 jam 勝負なのよ。2 jam の勝負。そこで負けたら終わり。Go Indonesia Go kay kiri. Kalau tempat di atas panggung di dalam 2 jam, kalau kalah sudah. Tapi kalau edit itu ganti sebelum upload masih bisa gitu. Jadi ya ternyata Sensei kalau pilih tetap di atas panggung. Dan Sensei pertanyaan lanjutannya, kalau ternyata itu tahun depan masih ada, misalnya Enjuku masih ada, kira-kira tema ceritanya Sensei mau apa? Karena kan setiap tahun tuh pasti kayak baru setelah pulang di Hong Kong dari rumah kayak Sensei terus cerita tahun ini apa? Sensei cerita tahun ini apa gitu, temanya apa? Pasti itu kan jadi topik yang paling ribut kita tanyain ya Nil ya. Iya. Gitu. Di dalam smartphone Sensei ada memo-memonya ada, terus ada 1 halaman memo itu topik-topik kayak gini maunya apa gitu. Jadi kalau tiba-tiba waktu jalan-jalan tiba-tiba muncul gitu Sensei memo. Purna tulis itu ninja. Toka itu botas toka itu yang apa sih raja yang tidak pintar nyanyi toka ne. Seperti begitu memo. Selalu memo. Banyak ada gitu. Tapi kemarin sudah semua diset dulu. Sebenarnya itu stok topiknya sebenarnya udah sampai tahun 2000 berapa gitu. Ada beberapa ada. Yang paling ingat apa Sensei? Paling ingat tuh di dalam drama itu hero zaman-zamannya muncul. Di dalam pernah bicara kamu Hario to kan. Di dalam 2 jam pementasan itu hero-nya muncul. Maksudnya seperti hero-hero Jepang tradisional muncul. Tradisional. Di dalam sejarah ada hero-nya ada kan? Hero. 女の人とか男の人とかたくさんいて、でその人たちがcaranya seperti apa belum sampai matang begitu gitu. Jadi muncul terus mereka jadi tetap itu ada satu missionnya punya. Terus mungkin tuh seperti contoh baku tuh yang kita ada 1 orang pemainnya ada terus dia jadi bisa bertemu mereka, tapi mereka jadi ganti berubah tuh kan. Masih belum matang. Biasa Sensei topiknya muncul apa gitu. Tapi sesudah itu membuat matang. Sambungnya matangnya. Saya ada satu tertinggalnya ada di Enjuku. Sebetulnya Hario dan Daniel tahu ini kemungkinan ini bukan yang cerita bahasa Jepang dan cerita bahasa rakyat gitu, tapi gimana? Luar satu begitu. Itu Sensei cukup ceritanya suka cerita. Jadi Sensei kalau langsung kembali yang aku mau buat lagi gitu seperti itu. Mungkin Sensei baru pertama kali cerita yang itu dan satu lagi pernah bicara sama Hario kepada Hario. Ada cerita kakek yang sekarang ceritanya di dalam itu yang zaman sekarang. Terus ada kakek umurnya sudah 80 tahun atau 90 tahun. Terus satu hari itu kakek sangat tunggu gitu. Tunggu surat.
Terus itu anak suami istri anaknya gitu, kok itu otosan hari ini itu sangga-sangga tunggu apa gitu. Terus suaminya jawab itu, bapak aku sekarang lagi tunggu itu surat dari ibu saya yang sudah meninggal 40 tahun yang lalu gitu. Terus kok ibu Anda itu sudah 40 tahun yang lalu meninggal kan gitu. Terus iya, tapi waktu meninggal ibu saya sudah membuat surat kepada bapak. Terus itu surat itu hari ini sampai mengirim. Dikirimkan sesuai tahun yang sudah disuruh gitu ya. Jadi ada sistem seperti begitu zaman dulu. Ada terus kebetulan hari itu surat dari ibu yang sudah meninggalnya datang, terus yang baca terus apa itu ceritakan. Ini sensei wa reading drama de yaritai. Sandi wa tidak bergerak terus tidak ada teta panggung atau itu yang baju juga tidak. Tapi reading だけでreading baca. reading drama reading drama ですね。でここに例えばお母さん役でお父さん役とお母さんお父さんterus anak laki-laki istrinya anak terus itu cucu ada 2 gitu terus itu baca. Jadi pegang itu yang buku naskah punyaして、そして読むのね。お父さんどうしたの今日はってでだから声だけでcuma suara saja penonton jadi image. Koyama san bicara akhir-akhir ini sangga-sangga musim banget di Jepang. Jadi ada juga itu teater sebelum Hongkoen ada reading stage-nya. Terus reading stage juga jual tiket. Terus lagu juga katanya. Waktu reading itu penontonnya sudah membuat bayangan. Kan. Habis itu nonton Hongkoen, begini hasilnya. Sebetulnya itu Yoko-san sangat berminat itu pasti jadi ya gitu. Terus kalau nyanyi tetap nyanyi. Jadi misalnya itu kalau Hario ada, terus Regina ada, jadi dialog terus bagian nyanyi tetap nyanyi seperti gitu. Itu bagus gitu. Mana? Sekarang masih belum. Terus Sensei, kemarin kan kita baru saja akhirnya mengadakan acara Daidang Enshiki Enjuku Finale, yaitu upacara penutupan teater Enjuku secara resmi. Pada saat acara Daidang Enshiki, bagaimana perasaan Sensei dan ada apa mungkin momen yang paling catch atau sampai gitu ke hati Sensei? Ada 2. Satu, waktu kalian nyanyikan lagu baru untuk Sensei. Tentu saja waktu itu Sensei di atas panggung. Pertama Sensei baca liriknya karena lagu emang kalau tahu lirik lebih mengerti masuk itu. Tapi Sensei sadar itu lihat di kursi anggota penonton. Mereka berdiri terus kelihatan sekali karena bajunya putih. Kaos dinas Enjuku. Terus mereka nyanyi bersama. Sensei baru tahu rasa bahagia ini. Inilah rasa bahagia. Meskipun mereka tidak sampai zaman dulu itu Sakurayo di atas panggung jadi kuat terus hafal banget gitu, tapi sudah berusaha. Waktu itu Sensei sangat senang sekali, bahagia sekali. Dan satu lagi waktu Sensei sebetulnya waktu Sakurayo Sensei nyanyi bersama paling depan sama kalian sambil lihat video Jepang. Waktu Merah Putih Sensei sadar harus lihat wajah nyanyi anggota yang sekarang, terutama anggota baru. Ingin sekali mau lihat itu jangan, 覚えておきたいってなんて言う? Sensei ingin ingat wajah-wajah anggota lagi nyanyi. Gitu. Jadi sadar, jadi waktu Merah Putih
sensei baru jarang itu koridor nanda Hmm. jalan tangga atau gimana gitu. Kebetulan kalau Merah Putih pasti anggota baru juga pasti kuat tuh kan melodinya karena tahu lagu Lagu Indonesia. Indonesia. Hai. Sambil jalan terus lihat, terus sangga jalan sama anakku baru itu yang langsung secara langsung senyum, lihat mata dan mata gitu, terus lihat gitu. Terus akhirnya mulai dancing ke Indonesia. Beberapa orang senior di atas panggung. Terus waktu sensei lihat di bawah panggung, sensei baru merasa sadar ini terakhir nonton enjuku bersama performance. すごくsedih. Lagunya asik banget, tapi bagi sensei すごくスリーだった。最後だったからね。terakhir. 以上です。Kian. Host harusnya nggak boleh nangis ya, Neil. Hai Sensei, kalau gitu juga ini pertanyaan terakhir dari saya dan Daniel. Jadi kalau misalnya kita tanya saat ini, setelah kemarin selesai Daidang Enshiki, perasaan Sensei itu seperti apa? Dan apakah ada yang ingin disampaikan pesan kepada seluruh alumni Enjuku sebanyak 800 orang lebih? Akhir-akhir ini banyak orang kirim message, zaman sekarang begini ya, Sensei jaga sehat ya, Sensei sehat terus ya, sehat ya. Memang itu karena ada pandemik juga, terus Sensei juga sudah umurnya seperti bukan ibu, lebih ibu gitu. Jadi banyak orang khawatir Sensei gitu. Jadi Sensei sampaikan kepada seluruh anggota Enjuku. Sensei paling jimang Sensei kuatです。bukan bangga. これは自慢じゃペーデじゃなくて、とっても体がsehatannya kuat, badannya kuat. Jadi tidak gampang down, tidak gampang sakit, tidak gampang apa-apa gitu. Jadi itu sebetulnya Sensei kebanggaan Sensei, banggaan ini. Iya, betul-betul Sensei. Banggaan Sensei desu. Jadi sangat terima kasih, tapi tidak usah khawatir itu Sensei hati tidak jadi nenek-nenek gitu. Jadi kesehatan juga pasti itu kuat desu. Terus satu lagi, Sensei ingin sekali kepada diri sendiri, ada di dalam lagu Hario, Waga Koyo. Sensei selalu membuat cerita juga, lagu juga, pasti ada merasa Sensei-nya masuk. Nah, di sini ada semua itu yang lagu-lagu solo dari Sensei semua kan, Regina juga, Aca juga, Fadli juga, Daniel juga, terus itu. Hario mungkin paling banyak dapat itu solo-solo dari Enjuku gitu. Di dalam Waga Koyo, 父の人生を信じておくれ、父の人生を誇っておくれっていうのが歌詞がありますね。これはini betul-betul rasa Sensei. Jadi sebetulnya bukan minta saja, bukan minta itu kalian semua tolong percaya ya kehidupan Sensei atau tolong itu bangga ya pilihan Sensei atau gimana gitu. Bukan, kalau itu minta saja itu bukan rasa Sensei. Sensei dari sekarang juga berusaha semangat terus biar kalian bisa jadi bangga Sensei ini. Betul tidak bahasanya? Betul. Baik, mengerti. Mengerti. Oh. Betul bahasa Go Indonesia Go. Betul des. Ya, yes. 今日何点berapa poin tuh hari ini Go Indonesia Go Sensei? Hyaku Teng. Kalau begitu terakhir mungkin dari
Regina, Aca, Fadri, Daniel, ada yang ingin disampaikan kepada Kak Kiri Sensei mungkin? Hai, saya mau yang pastinya berterima kasih kepada Kak Kiri Sensei karena sudah menciptakan Enjuku, menghadirkan Enjuku ke dalam kehidupan kita semua. Enjuku merupakan bagian dari hidup kita. Jadi kalau nggak ada Enjuku, kalau nggak ada Sensei, kita tidak bisa merasakan hal yang sampai sekarang ini bersama Enjuku. Gitu. Dari saya itu. Jadi terima kasih buat Kak Kiri Sensei, Ibu Kak Kiri. Terima kasih Regina. Dari selanjutnya Aca. Ibu guru Kak Kiri. Ibu guru Kak Kiri, teater Enjuku adalah keajaiban di dunia, di hidupku. Jadi terima kasih sudah memilih dan mencintai Indonesia, memilih untuk ada di Jakarta. Hidup Kak Kiri Sensei adalah sesuatu yang luar biasa dan menjadi inspirasi kita semua. Semoga di masa depan diriku pun ingin supaya bisa berguna seperti Kak Kiri, seperti Ibu Guru Kak Kiri. Jadi Ibu Guru Kak Kiri benar-benar mengubah hidup kita semua. Terima kasih banyak. Semangat terus. Terima kasih Aca. Selanjutnya Fadri Sang. Ya, saya sendiri pribadi sangat beruntung banget bertemu dengan Kak Kiri Sensei, orang Jepang asli yang dulu saya sangat ingin sekali bertemu dengan orang Jepang asli, dan akhirnya dipertemukan dengan Kak Kiri Sensei, dan itu benar-benar unmei, takdir yang saya sangat bersyukur. Jadi terakhir yang Sensei bilang tadi, Sensei mau membanggakan, mau berbuat agar Sensei terlihat dibanggakan. Saya tidak mau kalah. Ijo desu. Sasuga Fadri Sang. Daniel. Hai, mungkin hampir sama seperti Sensei. Saya merasakan sesuatu ada yang berubah ketika lulus kemarin, dan saya akhirnya sadar tanpa Enjuku saya bukan siapa-siapa, Sensei. Lepas dari Enjuku, saya hanya pemuda biasa. Sudah Enjuku tidak ada, tidak ada orang yang butuh kemampuan saya, di mana tempat saya merasa hidup sekali di Enjuku, karena saya yang biasa ini, saya yang tama-tama mau Enjuku diajak oleh temennya Aca Indra, terus saya diajak Aca juga gitu. Tidak ada niat sama sekali jadi masuk ke dunia teater, tidak ada sama sekali jadi pemain, tidak ada sama sekali bahkan untuk jadi wakil ketua atau bahkan dia percaya sebagai ketua gitu. Saya hanya senang apa yang saya lakukan itu berguna bagi orang lain, dan setelah Gogo Nihongo ini saya akhirnya sadar justru inilah tujuan Enjuku, di mana setelah Enjuku saya harus menggunakan kemampuan yang saya dapat di Enjuku agar bisa menyalurkan apa yang Sensei kasih ke saya untuk orang lain. Saya sangat setuju sekali semua yang Sensei ajarkan. Saya ingin sekali orang lain, orang Indonesia coba loh cara pandang ini gitu loh. Saya yakin semua orang juga bisa melihat dari sisi pandang yang lain. Saya gara-gara Enjuku saya suka berdiskusi, saya gara-gara Enjuku saya suka berpikiran dari point of view yang lain, dari pandangan orang lain. Saya sangat beruntung Sensei menjadikan saya seperti saya yang sekarang. Jadi hontoni arigatou gozaimashita. Terima kasih Daniel. Terakhir dari boleh saya yang menutup. Hai, duduk kalian. Kalau dari saya, waktu pas lama di Daidak Engshiki kemarin, saya tuh tiba-tiba kayak kepikiran gitu, Sensei. Apa jadinya kalau di dunia ini tidak ada yang namanya Enjuku gitu. Saya tidak bisa membayangkan saya ketemu Aca di jalan terus gak saling kenal gitu. Atau saya ketemu Mila di jalan tapi nggak saling heboh gitu, kayak Karyo Papar gitu, atau ketemu anak Enjuku. Rasanya nggak mungkin dan aneh sekali kalau itu sampai terjadi gitu. Jadi saya benar-benar
rasa syukur saya kepada lahirnya Enjuku ini benar-benar besar ketika saya melihat banyak orang di layar Zoom kemarin dan banyak orang yang duduk di bangku penonton, karena benar-benar satu hal yang mempertemukan kita semua adalah Enjuku, dan Enjuku tidak akan ada tanpa Kaikiri Sensei. Jadi karena Enjuku saya belajar banyak hal, tapi terutama saya pikir hal yang paling saya belajar adalah menerima diri sendiri, merasakan cinta untuk diri sendiri. Jadi saya bisa mencintai dan menyayangi keluarga dan adik-adik Enjuku yang lain. Dan karena Enjuku, saya bermimpi suatu hari nanti saya bisa membuat musikal saya sendiri. Semoga masa itu datang dan semoga teman-teman dan sensei semua masih bisa melihat bahwa anak-anak Enjuku juga bisa mengejar mimpinya seperti sensei mengejar mimpi dan juga mewujudkan banyak mimpi anak Enjuku. Jadi terima kasih banyak sensei, kita semua sayang sekali sama Kaikiri Sensei. Selamanya. Arigatou gozaimasu. Ganbare minna mo. Terima kasih Sensei. Sensei semangat juga. Kalau begitu Daniel, Fadri, Acha, dan Regina, mari kita sama-sama sudahi program GoGo Indonesia Go ini. Ya, dengan berakhirnya GoGo Indonesia Go ini dengan episode yang super spesial dengan bintang tamu Kaikiri Sensei, sensei kita yang tercinta, berarti berakhirlah sudah rangkaian acara GoGo Nihongo di YouTube channel Enjuku Indonesia. Tapi siapa tahu nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Jadi sampai ketemu di GoGo Indonesia Go atau GoGo Nihongo. Tapi sebelum kita selesai, seperti biasa sensei harus melakukan gerakan GoGo bukan Nihongo tapi GoGo Indonesia Go. Sudah siap sensei? Ya. Oke sensei, siap ya sensei? Hai. 1, 2, 3. Go go Indonesia go. Terima kasih Kaikiri Sensei. Sampai ketemu semuanya. We love you, Kaikiri Sensei. Indonesia Go. Arigatou gozaimasu. Cinta